selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, alhamdulillah. Oke, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sudah, oke. Kalian udah sarapan nih pagi hari ini? Udah, berarti nanti harus semangat dong ya kita belajarnya. Oke. Sebelumnya ibu minta kalian untuk mengecek kanan kiri depan belakang kalian, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini. Oke, ada? Baik, ada ya. Baik, ibu tulis dulu sebentar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diselesaikan. Oke adik-adik, ibu bisa minta tolong untuk ngecek kondisi kelasnya ya. Kalau misal ada sampah nih di bawah, bisa dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke, ibu kasih waktu 10 detik deh dari sekarang. Oke, baik. Sudah rapi semuanya, sudah bersih. Nah, kalau kayak gini kan kelas jadi enak dipandang. Karena kan selain enak dipandang kan kebersihan merupakan sebagian dari iman ya, gitu. Jadi dibiasakan ya untuk menjaga kebersihan kelasnya sendiri gitu. Oke, sebelum ibu memasuki pembelajaran nih pada pagi hari ini, kita belajar tentang apa? Ibu pengen tahu nih, apa kalian itu masih ingat tentang materi minggu lalu yang ibu sampaikan? Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Oke, benar sekali. Materi minggu lalu kita belajar tentang stok ya. Stok itu apa sih? Stok itu kaldu, benar sekali. Oke, maksudnya kaldu itu apa? Jadi kaldu itu adalah, siapa yang tahu? Rani, silakan. Benar sekali, stok itu hasil rebusan, baik itu dari ayam, daging, dari tulang ya, yang ditambahkan dengan mirpoa. Oke, mirpoanya ada yang tahu? Mirpoanya apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak mirpoanya apa aja? Oke, mirpoanya ada bawang bombay, ada wortel, ada seledri, ada daun bawang, kayak gitu ya. Oke, benar sekali. Kemudian fungsi stok itu untuk apa sih? Fungsi stok satu aja ada yang ingat gak fungsi stok itu untuk apa? Oke, silakan. Untuk membuat sup. Ya, benar sekali. Lalu, ya silakan Andi. Untuk membuat saus. Oke, benar sekali. Jadi kalian ini masih ingat ya materi minggu kemarin. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk yang berpartisipasi pada pagi hari ini. Oke adik-adik, hari ini kalian tahu nggak kita akan belajar tentang apa sih? Kenapa sih kita apa sih yang harus kita pelajarin di pagi hari ini? Gitu. Ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang saus ya adik-adik. Oke, sebelumnya ibu tanya dulu deh. Kalian pernah ke KFC atau pernah ke Hisana atau pernah ke McD gitu-gitu? Pernah nggak kalian mengunjungi kedai
ataupun toko ataupun restoran fried chicken nih, misal KFC deh. KFC. Pernah makan di KFC? Pasti pernah kan kalian semua? Ya, saya yakin pasti pernah ke KFC. Oke. Kalau misal kalian makan nih di KFC, sausnya kalian ada ngambil saus nggak? Ada dong. Oke. Kalau misal nggak ada sausnya nggak enak. Ya, benar sekali. Kalau misal kita kebiasaan pakai saus, terus misal nggak ada sausnya, itu kayak nggak enak gitu kan. Nah, ibu tanya nih, saus apa sih yang ada di KFC, yang pernah kalian makan di KFC nih, yang bersandingan dengan fried chicken? Oke, ada saus tomat. Benar sekali. Jadi udah kebayang nih saus itu bentuknya seperti apa, terus saus itu kayak gimana, gitu-gitu ya kan? Oke. Pengertian saus jadi apa ya? Kalau kalian ada bayangan tuh, oh saus itu kayak gini nih, kayak gini. Jadi saus itu apa sih? Kalau ibu tanya saus itu apa sih? Ada yang tahu? Unjuk tangan. Oke, jadi saus itu adalah cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental atau thickening agent yang menjadi semi liquid atau setengah cair dan disajikan dengan suatu hidangan, bisa ikan, unggas, daging, kayak gitu, untuk mempertinggi cita rasa dalam suatu hidangan yang disajikan tersebut. Oke, baik. Lalu sebelum kita mempelajari tuh macam-macam saus tuh ada apa aja, kita alangkah lebih baiknya kita mengetahui tuh dasar dari saus itu apa sih. Jadi kita perlu mengetahui dulu dari dasarnya, mother sauce. Jadi dasar dari saus itu disebut mother sauce atau ibu dari segala macam saus. Itu kita akan belajar tentang mother sauce terlebih dahulu. Oke. Fungsi saus? Ada yang tahu nggak fungsi saus buat apa? Kan kita udah kebayang nih yang tadi yang ibu minta kalian untuk membayangkan kalian makan di KFC. Nah, fungsi saus itu buat apa sih? Ya, Rani, untuk memberikan kelezatan. Benar sekali, lezat ya kalau misal ada sausnya. Oke, saus itu dapat menambah rasa ya adik-adik. Misalnya dengan memberikan saus yang berlawanan dengan struktur makanan dasarnya. Nah, tekstur yang kasar itu dapat diberi saus yang lembut. Demikian juga sebaliknya. Kalau misal teksturnya lembut, bisa diberi dengan saus yang agak kasar gitu. Namun nih ya, adik-adik perlu diketahui bahwa penyajian saus itu bukan untuk mengubah rasa asli dari makanan aslinya, dari hidangan utamanya. Melainkan dia cuma sebagai pendamping aja gitu. Sebagai pelengkap hidangan tersebut. Itu ya. Yang kedua, fungsi saus untuk apa? Memberikan cairan pada makanan sehingga memberikan kelembapan. Ya. Misalnya dengan cara memberikan olesan mayonaise nih pada sandwich. Yang awalnya sandwichnya itu kering nih, dia jadi lembab gitu kan, karena terkena saus gitu. Oke, yang ketiga, mempertinggi aroma makanan. Yang keempat, lalu apa lagi? Selain aroma, rasa, memberi kelembapan, memperindah penampilannya. Kalau misal ada saus nih, kita jadi menambah daya tarik dan merangsang nafsu makan kita. Wah, ada sausnya nih, kayaknya enak tuh.
gitu kan. Lalu selain itu ada lagi fungsi saus ya untuk mempertinggi nilai gizi. Misal dari tomat. Nah, tomat itu kan saus tomat kan dari pure tomat kan. Nah, tomat itu kan mengandung banyak vitaminnya kan. Nah, di situ dia berfungsi sebagai menambah nilai gizi juga. Oke. Dari fungsi terus definisi saus kita udah tahu nih. Lalu struktur saus itu apa sih gitu. Jadi struktur saus itu apa aja? Ada yang tahu struktur saus itu apa aja? Struktur itu yang membangun saus. Jadi apa sih gitu? Yang pertama ada cairan. Pasti kita perlu cairan atau liquid yang menjadi the body of sauce itu sendiri, ya. Kemudian ada bahan pengental atau thickening agent. Nah, bahan pengentalnya apa aja? Nanti kita akan bahas bahan pengental untuk saus itu apa sih, gitu. Kemudian ada bahan tambahan bumbu dan penyedap rasa atau seasoning and flavoring. Oke, seperti itu ya. Ingat, ada cairan, ada bahan pengental atau thickening agent, dan ada bahan tambahan. Oke, cairan nih, kita bicara tentang cairan. Cairan dasar dari saus itu apa sih? Cairan dasarnya? Coba sebutin. Ibu pengen tahu nih, kalian tahu nggak sih cairan dasar yang digunakan buat saus itu apa? Air. Ada yang berpendapat bahwa air itu merupakan cairan buat saus. Benar. Sebenarnya cairan dasar dari yang dibuat untuk saus itu ada 5 nih. Ada kaldu putih atau white stock, brown stock, susu, tomato sauce, mentega, butter, mentega atau butter. Kemudian ada dari oil atau minyak gitu. Nah, kaldu putih dan kaldu coklat itu kan pertamanya dia dari air kan. Jadi gak ada yang salah kalau kalian menyebut air. Oke. Kaldu putih itu didapat dari apa sih? Ada yang masih ingat? Ini materi minggu lalu loh. Ada yang masih ingat? Oke. Kaldu putih itu terbuat dari ayam, dari ikan gitu kan. Kalau misal kaldu coklat dari tulang, lebih tepatnya itu lebih enak itu biasanya pakai tulang iga ya, atau bisa pakai tulang rusuk yang di oven terlebih dahulu sehingga dia dibakar terlebih dahulu gitu ya, sehingga dia tuh menghasilkan warna yang coklat gitu. Kemudian ada apalagi tadi, white stock, brown stock. Baru aja ibu omongin, masa kalian lupa? Oke, ada susu, oil, dan butter. Pintar sekali. Oke, lalu dari cairan dasar, strukturnya yang kedua tadi apa? Bahan pengental. Oke. Bahan pengentalnya apa sih? Bahan pengental dari saus itu? Bahan pengental dari saus itu adalah roux. Benar sekali. Jadi apa sih roux itu? Kalian pernah dengar nggak roux itu apa? Bukan roh ya, bukan roh manusia, bukan, tapi roux. Nah, roux itu dia bahan pengental yang terbuat dari campuran antara lemak
entah itu butter, margarin, lemak ayam, dengan tepung terigu melalui proses pemasakan dengan perbandingan yang sama antara tepung dan lemaknya, itu sama. Kemudian diaduk-aduk gitu kan. Nah, roux sendiri itu dibedakan menjadi 3. Apa aja? Ada white roux, ada blonde roux, dan ada brown roux. Blonde sama brown. Oke. White roux digunakan sebagai bahan pengental untuk jenis saus yang berwarna putih. Benar. Kalau white roux itu hanya dimasak beberapa menit saja, cukup untuk memasak rasa mentah dari tepungnya saja gitu ya adik-adik. Jadi pemasakannya itu dihentikan setelah roux itu tanpa berkapur, sedikit berpasir kayak gitu, udah mateng lah gitu, sebelum mulai berwarna. Kemudian yang kedua ada blonde roux. Kalau blonde roux itu dia kayak warnanya tuh kayak coklat, tapi dia coklatnya masih coklat yang muda, masih coklat muda gitu loh. Ngerti nggak sih kalian? Ya, bisa dibuka handoutnya di GCR yang ibu kirim tadi malam. Ada yang pernah baca? Ada yang baca? Di situ ada gambarnya, bisa dilihat tuh. Blonde roux itu kayak apa? Oke. Hanya sampai roux itu berubah warna menjadi sedikit lebih gelap saja. Jadi pemasakan kemudian dihentikan ketika warnanya udah mulai lebih gelap gitu. Biasanya digunakan untuk velouté saus kayak gitu. Lalu yang ketiga ada brown roux. Oke. Brown roux itu udah pasti kan brown berarti dia dari segi warnanya, dia warnanya coklat. Benar sekali. Brown roux itu dimasak sampai coklat, sampai kecoklatan. Nah, pemasakan itu harus dilakukan dengan api yang kecil, benar-benar api kecil dia, biar merata dan tidak gosong di bagian bawahnya. Jadi sesekali diaduk gitu. Bisa juga warna coklat itu berasal dari tepung yang disangrai dulu. Bisa juga dari tulang yang dibakar terlebih dahulu gitu kan, seperti yang kita membuat stok gitu ya. Perbedaan antara white roux, blonde roux sama brown roux apa sih? Sebutin satu aja dari yang ibu jelasin tadi. Ada yang mendengarkan nggak? Benar sekali, dari warnanya. Bisa disebutin? Kalau white, ya berwarna putih. Kalau blonde, berwarna sedikit coklat. Ya benar. Kalau brown roux, dia berwarna coklat. Oke, benar sekali. Jadi prosedur pembuatan roux itu yang pertama kita melelehkan lemaknya nih terlebih dahulu. Nah, setelah kita melelehkan lemaknya, kita tambahkan tuh tepung secukupnya. Bukan secukupnya sih, tapi kan tadi dengan perbandingan yang sama tuh. Jadi kita timbang terlebih dahulu. Terus diaduk lemaknya hingga tercampur homogen, tercampur rata gitu kan. Lalu dimasak hingga tingkat yang diperlukan, seperti white roux, blonde roux, atau brown roux gitu kan. Kalau misal white roux itu dimasak sampai tepungnya matang doang. Kalau misal brown roux sampai berubah warna, kayak gitu. Oke adik-adik, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan roux atau pengertian saus atau cairan dasarnya saus atau struktur saus? Ada yang ditanyakan?
Oke, Ibu lanjut ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Ibu lanjut tentang kriteria mother sauce yang baik. Jadi apa sih kriteria mother sauce yang baik itu? Ada yang pernah kepikiran nggak? Gimana sih saus yang baik itu? Apa saus yang bau? Gitu. Ada yang kepikiran nggak? Oke, yang pertama kriteria mother sauce yang baik. Yang pertama yaitu dia smooth atau licin atau semi liquid. Jadi saus itu disebut berkualitas apabila memiliki kelembutan tertentu. Seperti nih, kayak tidak ada gumpalan atau gerindilan gitu. Di dalam keadaan panas dapat dialirkan dan meninggalkan lapisan di bekas sendoknya. Jadi misal nih bisa dialirkan gitu, dia meninggalkan bekas. Jadi meninggalkan sisa di sendok tersebut. Nah, itu. Oke, yang kedua, mengkilap atau glossy. Jadi saus itu memiliki warna yang kilap, glossy gitu. Kemudian kaya rasa dan tidak berlemak. Saus itu mempunyai ciri khas rasa yang diperoleh dari bahan utamanya yang berkualitas, serta harus mampu meningkatkan atau melengkapi rasa dari hidangan utamanya gitu. Lalu perlu diperhatikan nih adik-adik, saus itu kalau misal nggak enak atau misal kurang apa-apa, itu yang perlu pertama kali dicurigai itu adalah stoknya. Kalau misal dia dari stok yang berkualitas, otomatis sausnya juga berkualitas. Tapi kalau emang dari awal kita pakai stok yang gak berkualitas, maka hasil akhirnya juga nanti gak akan berkualitas gitu ya. Oke, kalian bisa buka di HP kalian itu di halaman 20. Itu ada jenis-jenis saus dasar. Jenis-jenis saus dasar itu the leading of sauce ya. Jadi milk kalau ditambah dengan white roux akan menjadi bechamel sauce. Ketemu nggak? Ketemu, oke. Kemudian white stock ditambah dengan white or blonde roux jadi velouté gitu. Kalau brown stock ditambah brown roux jadi Espanyol gitu. Kalau tomato ditambah stok itu menghasilkan tomato sauce gitu kan. Kalau misal butter dengan egg yolk akan menghasilkan hollandaise. Kalau oil akan menghasilkan mayonnaise gitu. Oke, dari mother sauce yang ibu sampaikan nih, ada yang baca nggak kemarin? Apa sih salah satu aja contoh dari mother sauce? Ada yang tahu? Saus tomat, benar. Iya, saus tomat itu termasuk saus dasar. Oke. Yang pertama nih, ada bechamel sauce. Apa sih bechamel sauce? Mungkin kalian asing ya dengan kata-kata ini, tapi kita akan belajar tentang, kita akan memahami satu persatu. Oke. Jadi bechamel sauce itu saus dasar putih yang terbuat dari susu. Ya, dia dari liquidnya dari susu yang ditambahkan dengan roux. Nama bechamel itu tercipta dari penciptanya yaitu Louis de Bechamel yang berasal dari Prancis. Oke. Bechamel itu dari susu. Ingat ya. Kalau velouté dia termasuk saus dasar putih ya. Bechamel, velouté itu termasuk saus dasar putih. Velouté itu dia terbuat dari kaldu putih atau white stock. Jadi kaldu yang digunakan adalah bisa dari kaldu ayam, domba muda, veal gitu, ataupun bisa dari ikan. Velouté ini juga berasal dari Prancis, berasal dari bahasa Prancis yang berarti velvet, artinya lembut
gitu ya. Lalu ada Espanyol. Espanyol itu saus dasar coklat. Saus dasar coklat yang terbuat dari roux. Kemudian ada puree tomat, kemudian brown stock gitu. Lalu Espanyol itu atau demi glace, dia memiliki daya simpan yang baik selama 6 bulan jika disimpan dalam refrigerator ataupun kulkas gitu ya. Dan dia bisa disimpan dalam jangka panjang ketika dia dibekukan. Oke, kemudian ada yang disebutin tadi, ada saus tomat, ada tomato sauce. Dia berbahan dasar dari tomat ya, biasanya digunakan seperti yang kalian ketahui itu biasanya digunakan untuk makan ayam goreng, untuk tambahan nasi goreng, untuk colekan pentol, itu biasanya pakai tomato sauce. Kemudian ada saus dasar dari butter. Saus dasar dari butter itu ada Hollandaise sauce dan ada Bernaise sauce. Kalau Hollandaise itu apa sih? Hollandaise itu saus dasar butter yang terbuat dari mentega yang dikentalkan dengan telur dan dapat disajikan di atas hidangan misal telur, sayur, ikan gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membuat Hollandaise sauce itu apa sih? Jadi yang pertama, pada saat pemasakan itu jangan sampai air itu terlalu mendidih ya adik-adik, sehingga suhu yang dihasilkan itu terlalu tinggi. Nah, yang kedua, diusahakan saat mengocok pada kecepatan yang stabil atau konsisten gitulah ya, sehingga saus yang dihasilkan itu nanti dia tidak akan pecah. Kemudian yang kedua tadi ada Bernaise sauce. Sebenarnya Bernaise sauce sama Hollandaise itu sama, cuman kalau Bernaise sauce itu dia ada tambahan dari cuka tarragonnya gitu. Dia sama-sama berbahan dasar mentega yang dikentalkan dengan telur, sama. Cuman dia bedanya yaitu dia ditambahkan dengan cuka tarragon. Oke. Lalu yang saus dasar dari oil ada mayonnaise sauce. Mayonnaise sauce itu saus dasar yang dari minyak dan telur dikocok. Biasanya disajikan salad. Ada salad buah, salad sayur. Terus apalagi Caesar salad ya, kayak salad gitulah. Biasanya pakai mayonnaise. Mayonnaise sauce itu dibuat dengan menggunakan bisa tangan, bisa hand mixer gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misal mau cok dengan tangan ya dengan konsistensi yang tepat. Maksudnya tepat itu kita nggak berpindah-pindah gitu. Oke. Lalu selain mayo ada saus apa lagi? Ada vinaigrette. Vinaigrette itu saus yang berbahan dasar oil, minyak, dan cuka. Biasanya tuh disebut dengan fresh dressing ya. Ya, fresh dressing. Jadi dia tuh kalau misal mau digunakan, misal mau dituang pada suatu hidangan itu dia dikocok terlebih dahulu gitu ya penggunaannya. Oke, dari model saus yang ibu terangkan nih, kalian ada yang mau bertanya atau misal kurang paham tentang mother sauce? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ibu akan melanjutkan. Oke, dari semua mother sauce atau saus dasar, dia akan diturunkan menjadi secondary leading sauce. Nah, secondary leading sauce itu saus dasar yang ditambah dengan bahan makanan lainnya, misal supreme dan almond sauce. Kemudian
dari secondary leading sauce itu dia akan turun lagi menjadi small sauce. Nah, small sauce itu seperti banyak sekali small sauce itu. Contohnya yang dari velouté, ada dari kari, anchovy, mushroom sauce, dan lain-lain sebagainya itu. Oke, dari yang Ibu paparkan tentang mother sauce hari ini, ada yang ditanyakan nggak? Sebenarnya kita belajar tentang mother sauce aja ya. Tentang secondary leading sauce ataupun small sauce, kita akan berbicara di minggu ke-4 ya. Oke. Karena minggu besok kita akan mengadakan praktik terlebih dahulu. Oke. Jadi kita materi, praktik, kemudian materi lagi, praktik lagi, kemudian materi lagi, praktik gitu. Oke. Di sini sampai sini nggak ada yang ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan adik-adik? Oke, kalau misal gak ada yang ditanyakan, Ibu punya sampel nih. Ibu punya sampel. Dari 3 sampel ini, Ibu membawa 3 macam saus. Ibu membawa 3 macam saus. Nah, tugas kalian di sini itu kalian diskusi. Kalian nanti akan maju ke depan satu-satu. Bukan satu-satu sih, kalian nanti akan, sebelumnya kalian akan membentuk kelompok. Satu kelompok bisa 5 orang. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas, tapi perwakilan saja satu anak dari 1 atau 2 anak dari satu kelompok tadi. Oke. Jadi nanti tugas kalian adalah diskusi tentang rasa, aroma, tekstur, kemudian warnanya yang akan dicicipi nih. Jadi Ibu persilakan kalian koordinator aja ya, satu kelompok mengambil sampelnya. Oke. Dipersilakan. Silakan. Oke, sudah mengambil semuanya ya. Oke, bisa melakukan diskusi. Ibu kasih waktu 30 menit. Oke, silakan. Oke, baik adik-adik. Kalian sudah diskusikan ya. 30 menit sudah berlalu. Mari kita presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Oke. Saya minta kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Rasa dari mayones yaitu memiliki rasa yang sedikit asam. Tekstur dari mayones kental, aromanya berbau cuka, warnanya kuning. Kemudian ada saus tomat. Saus tomat memiliki rasa yang kecut, sedikit manis. Kemudian teksturnya kental, aromanya berbau seperti tomat, warnanya merah. Kemudian ini ada saus demi-glace. Saus demi-glace memiliki rasa yang gurih, teksturnya yang kental. Kemudian aromanya yang gurih. Kemudian warnanya yang coklat. Oke, sampai situ
diskusi kami kurang lebihnya bisa ditambahkan dari kelompok 1. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, dari penjelasan kelompok 1 ada yang punya jawaban yang berbeda tentang 3 saus ini. Apa sih? Ini termasuk saus apa sih? Saus apa? Saus apa? Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Oke. Silakan kalau memiliki ada jawaban yang berbeda bisa angkat tangan dan bisa menyampaikan perbedaannya apa saja sih di depan kelas. Oke. Jadi ya adik-adik, benar sekali yang disampaikan oleh teman kalian. Kalau saus ini termasuk saus mayonnaise. Mayonnaise memiliki rasa yang lembut dan sedikit asam dengan sentuhan gurih yang berasal dari telur dan minyak, gitu kan. Lalu teksturnya kental, bisa lembut, bisa creamy. Kemudian aromanya seperti asam dari cuka gitu, ataupun dari lemon. Kemudian warnanya warna kuning muda. Oke, kemudian yang kedua ini adalah saus tomat. Ada yang salah kalau ini saus tomat, ada yang nggak tahu kalau ini saus tomat. Oke, ini saus tomat ya, dia memiliki rasa manis, asam, lalu teksturnya kental, tapi sedikit lebih cair dibandingkan dengan si mayones ini ya, dengan konsistensi yang halus. Kemudian aroma dari saus tomat ini ya kayak tomat gitu kan, berasal dari tomat gitu, dari campuran manis dan asem gitu. Terus warnanya ya merah kan, warna saus tomat gitu, tomato sauce. Kemudian ini saus apa? Ini saus demi-glace atau Espanyol. Rasa dari demi-glace ini memiliki rasa gurih, benar sekali, dengan sedikit sentuhan manis dan asemnya gitu. Lalu teksturnya kental dengan permukaan yang licin kan, tadi udah ibu bilang kan kriteria mother sauce. Oke. Lalu dari aromanya, dia aroma yang kaya dan kompleks gitu kan, soalnya dia dari tulang iga gitu, jadi kayak istimewa gitu. Oke, dari warnanya dia terlihat warna coklat tua yang hampir kehitam-hitaman. Oke adik-adik, dari yang ibu sampaikan dan dari diskusi yang kalian sampaikan, ibu minta dari 5 kelompok yang ada di kelas ini bisa mengumpulkan hasil diskusi kalian ya. Oke, bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, setelah kalian mengumpulkan, ibu akan mengasih kalian LKPD nanti LKPD-nya nanti ibu share di GCR ya. Sekarang ibu share ke GCR, bisa dilihat. Nah, itu ibu udah mencantumkan tuh link buat mengerjakan tugasnya, link referensi lah. Itu ada dari link YouTube ataupun dari web. Kalau misal dirasa referensinya kurang, bisa kalian tambahin dari web atau referensi yang kalian dapat gitu, bisa. Oke, di situ ada petunjuk kegiatannya. Jadi nanti hari ini kan kalian membentuk 5 orang ya, satu kelompok 5 orang. Tapi nanti kalian mengerjakan LKPD itu satu kelompok 3 orang aja. Jadi kalian pecah lagi tuh kelompoknya. Oke adik-adik, sampai sini paham? Dan LKPD-nya
dikumpulkan di pertemuan minggu berikutnya. Oke, di minggu berikutnya lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak tentang materi kita, tentang madrasah itu? Kalau misal nggak ada, Ibu akan memberi kalian refleksi kita belajar hari ini. Kita belajar di pagi hari ini. Ini diisi dan nanti bisa dikumpulkan di meja Ibu. Minta tolong untuk ketua kelasnya ya, karena saya pengen tahu nih refleksi peserta didik Ibu itu gimana gitu. Oke, ini udah Ibu print out kan di masing-masing ya, ini individu refleksinya. Gak banyak kok, cuman 3. Oke, nanti dikumpulin di ruang kantor ya, di office. Oke, kalau misal nggak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberi informasi bahwa minggu besok kita akan melakukan praktik. Nah, praktiknya apa sih? Praktiknya kita akan membuat saus dasar. Saus dasarnya berupa mayones. Kita akan membuat mayones. Oke. Untuk resep Ibu udah kirimkan di GCR. Bisa dilihat resepnya. Dari resep itu kalian bikin perencanaan. Oke? Kalian bikin perencanaan dan dikumpulkan sebelum melakukan praktik. Jadi sebelum memasuki area kelas, laboratorium atau dapur, Ibu akan menagih itu perencanaan. Dan jika satu kelompok itu tidak ada perencanaannya, maka Ibu tidak akan memperbolehkan kalian untuk praktek. Jadi yang nggak membawa perencanaannya, Ibu nggak akan izinin untuk praktik ya. Oke, sampai sini paham? Jadi prakteknya besok satu kelompok 3 orang, bisa main sama mengerjakan LKPD. Oke, kalau misal nggak ada yang ditanyakan, kita berkemas terlebih dahulu ya. Kita berkemas, buku-bukunya bisa dimasukkan, alat tulisnya bisa dimasukkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, bisa diperhatikan ruang kelasnya tetap bersih. Kalau misal ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu ya adik-adik. Oke. Sudah rapi. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diselesaikan. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Ibu pamit undur diri, dan jika ada salah Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.